Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya yaitu Muhammad Haidar Ali dengan NIM 10319111032 bersama rekan saya yang bernama Saya Sarah Uda Atas Mombik dengan NIM 10320111010. Baik, sebelum kami memulai presentasi yang akan dipaparkan, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu yaitu Bapak Andesta Ito Irwan STMT. Baik, langsung saja pada slide yang pertama kita akan membahas mengenai energi alternatif yaitu energi angin. Untuk slide yang pertama membahas mengenai energi angin. Apa itu energi angin? Energi angin ini dihasilkan dari kumpulan udara yang mengalami pergerakan, dikarenakan adanya suatu perbedaan tekanan yang berada di permukaan bumi. Angin akan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju pada daerah yang bertekanan yang lebih rendah. Kemudian angin juga akan berhembus di bumi dan terdapat perbedaan penerima akibat dari radiasi surya, sehingga menyebabkan adanya perbedaan dari suhu udara. Kemudian adanya perbedaan pada suhu yang dipaparkan oleh radiasi surya akan mengakibatkan tekanan dan perbedaan menghasilkan suatu pergerakan pada udara. Untuk referensinya kami ambil pada Habibie dan kawan-kawan 2011. Next, kita akan mengetahui hal yang mendasari kenapa energi angin ini menjadi energi alternatif. Hal yang mendasari angin ini sebagai energi alternatif dikarenakan adanya krisis energi listrik di Indonesia yang masih memanfaatkan ketergantungan energi menggunakan energi berbahan bakar fosil. Energi angin ini dianggap merupakan energi alternatif yang kedepannya mempunyai prospek yang sangat baik karena selalu tersedia di alam dan merupakan sumber energi bersih dan dapat dibarukan kembali. Kemudian energi angin ini juga diharapkan menjadi pengganti penggunaan energi fosil untuk pembangkit listrik yang ada di Indonesia. Kemudian setelah kita mengenai kenapa energi angin itu dibutuhkan, kita di sini akan melihat tentang bauran energi nasional. Nah, ini merupakan transisi energi fosil ke energi yang lebih terbarukan. Dapat kita lihat di sini bahwa peran dari energi angin yaitu ada di nomor di bawah surya ini pada tahun 2020 di sini tercatat dapat kita lihat ada 154,3 yaitu sekitar 1,47%, kemudian mengalami peningkatan di tahun 2025 sebanyak 1.278 dan peningkatan berikutnya diprediksi hingga tahun 2035 berkisar 3.786. Untuk data ini kami ngambil dari KESDM diolah oleh Litbang Kompas _RTA. Baik, next. Kemudian di sini kita melihat dari sisi potensi energi angin ini sendiri di Indonesia. Kita bisa lihat di sini dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia ini memiliki potensi angin yang berbeda-beda. Di mana di Aceh sebesar 894, di Sumut 356, di Riau 22 dan sebagainya. Nah, kemudian setelah kita melihat potensi dari energi angin tersebut, kita akan melihat dari pemanfaatan energi angin ini. Energi angin ini apa sih yang digunakan di Indonesia ini? Jadi pemanfaatan energi angin di Indonesia ini saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik secara non-konvensional, di mana pembangkit listrik non-konvensional ini tidak menggunakan atau memanfaatkan pembakaran yang bisa menghasilkan listrik. Namun, pembangkit listrik non-konvensional ini menggunakan tenaga alami dari alam yang menghasilkan tenaga. Contoh, pembangkit listrik tenaga angin atau disingkat dengan PTLTA. Kemudian sumber yang digunakan oleh pembangkit listrik non-konvensional ini, seperti angin ini, dia tidak akan habis dan
dia memiliki dapat dibarukan kembali secara terus-menerus, beda dengan minyak bumi. Dan untuk sumber utama dari pembangkit listrik non-konvensional ini juga dianggap lebih ramah lingkungan dan dibandingkan dengan listrik konvensional yang punya emisi gas buangan yang berdampak bagi kelangsungan hidup tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Baik, next untuk slide selanjutnya kita mengenal di sini yaitu PLTB atau PTLTA tadi. Jadi PLTB ini merupakan pembangkit listrik tenaga bayu. Nah, pembangkit listrik tenaga bayu ini merupakan pembangkit listrik yang memanfaatkan angin sebagai sumber energi utamanya. Jadi, dapat kita lihat di sini bahwa turbin-turbin angin ini dipasang di daerah yang memiliki sumber angin seperti pegunungan, kemudian pesisir laut, dan kita dapat melihat di sini bahwa energi yang dihasilkan oleh sumber angin ini termasuk besar, yaitu 1 sampai 4 megawatt. Dan ini diperkirakan akan terus bertambah untuk memenuhi kebutuhan listrik nasional, apalagi untuk pemanfaatan di daerah yang terisolir. Baik, next. Di sini kita melihat bahwa teknologi yang digunakan yaitu merupakan turbin angin ya, turbin angin. Jadi turbin angin ini dimanfaatkan menggunakan energi kinetik yang diserap dari angin itu. Kemudian prinsip dari kerja alat ini juga dapat kita lihat di sini bahwa angin yang berhembus pada blade rotor ataupun pada baling-baling turbin angin ini akan berputar. Kemudian akan merubah sebagian energi kinetik tadi menjadi energi gerak. Dan sensor pada turbin ini juga akan mendeteksi kekuatan angin dan juga arahnya. Kemudian rotor akan otomatis bergerak menghadap angin dan dapat otomatis berhenti ketika kecepatan angin sangat tinggi untuk memproteksi turbin dari kerusakan. Jadi bergeraknya rotor ini sangat perlu yaitu energi dari angin tersebut. Kemudian kita lihat di sini ada shaft dan gearbox. Ini merupakan magnet penggeraknya yang terkoneksi dengan rotor generator. Nah, dari prinsip kerja ini kemudian akan disalurkan ke tiang-tiang listrik akan menjadi sumber energi listrik. Baik, next. Untuk kelanjutan tadi, seperti saya sudah jelaskan bahwa energi angin ini merupakan energi kinetik, kemudian energi gerak ini merupakan energi mekanik, dan juga energi listrik. Jadi, untuk memanfaatkan energi angin ini, 3 energi yang dihasilkan dari energi angin ini. Nah, kita bisa dilihat sini juga dari rotor yang berputar tadi akan menggerakkan generator, dan generator yang ini akan menghasilkan elektromagnetik dan mengubah elektromekanikalnya menjadi sebuah energi listrik. Dan energi dari generator tadi akan ditransmisikan melalui kabel ke gardu-gardu atau induk substation. Energi listrik yang dihasilkan pun akan digabungkan ke dalam gardu induk dan tegangannya kemudian akan dinaikkan sesuai dengan kebutuhan. Dari sini kita juga lihat ada operator grid, yaitu untuk melihat aliran listriknya, berapa besar tegangan tingginya, dan mentransmisikan listrik ini melalui kabel yang ada di udara ke rumah-rumah ataupun ke tempat yang membutuhkan listrik. Dan terakhir kita juga lihat sini bahwa pada sutet ini digunakan trafo untuk menurunkan tegangan yang akan digunakan. Baik, next akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Sarah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana syarat-syarat dan kondisi angin yang dapat digunakan untuk menghasilkan listrik tenaga angin. Nah, dari tabel yang sudah kami tampilkan, di sini kita bisa melihat ada beberapa kelas angin. Dari kelas 1 sampai kelas 12 itu dikelompokkan berdasarkan kecepatan anginnya. Di sini sudah ditandai warna merah, itu dari kelas 3 sampai kelas 8, kita bisa melihat kecepatan angin yang merupakan syarat untuk memenuhi energi angin yang bisa menghasilkan listrik. Next. Nah, dari klasifikasi kecepatan angin tadi ada beberapa kondisi alam yang diakibatkan akibat kecepatan angin. Di sini kita bisa melihat
kelas 3 sampai kelas 8 tadi ada dari asap bergerak mengikuti arah angin sampai di kelas 8 itu ujung pohon melengkung, hembusan angin terasa di telinga. Nah, angin kelas 3 adalah batas minimum dan angin kelas 8 adalah batas maksimum energi angin yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Next. Nah, dari penjelasan kinerja dari turbin angin, ada beberapa gaya yang dihasilkan. Di sini kita bisa melihat ada gaya aksial, gaya sentrifugal, dan gaya tangensial. Di mana pada PPT ini dijelaskan bahwa gaya aksial adalah gaya yang mempunyai arah sama dengan arah angin, dan gaya ini harus ditampung oleh poros dan bantalan. Yang kedua ada gaya sentrifugal, yang dimana meninggalkan titik tengah. Bila bentuknya simetrik, maka semua gaya sentrifugal akan saling meniadakan atau resultannya sama dengan nol. Dan yang ketiga ada gaya tangensial, yang dimana menghasilkan momen yang bekerja tegak lurus pada radius dan yang merupakan gaya produktif. Next. Nah, dari sumbu-sumbu yang dihasilkan oleh turbin, ada beberapa jenis turbin yang diklasifikasikan berdasarkan posisi sumbunya. Yang pertama ada sumbu vertikal. Untuk sumbu vertikal ini terdapat 4 jenis turbin, yaitu Savigny's wind turbin, Darius wind turbin, Garomil, dan Helix wind turbin. Next. Selanjutnya ada juga klasifikasi horizontal. Ini ada sedikit tipe, yang tadi vertikal dan yang kedua ini adalah sumbu vertikal yang dibagi menjadi 2. Yang pertama ada turbin Darius, di mana turbin ini diperkenalkan di Prancis sekitar tahun 1920-an. Turbin angin sumbu vertikal ini mempunyai bilah-bilah tegak yang berputar ke dalam dan keluar dari arah angin. Next. Nah, yang kedua ada turbin Savonius, di mana turbin ini ditemukan di negara Finlandia dan berbentuk S apabila dilihat dari atas. Turbin ini secara umumnya lebih perlahan dibanding jenis turbin angin sumbu horizontal, tetapi menghasilkan torsi yang besar. Next. Nah, di sini ada grafik kami tunjukkan di mana pemanfaatan energi angin merupakan pemanfaatan energi terbarukan yang bisa dibilang berkembang untuk saat ini. Berdasarkan data dari World Wind Energy Association sampai dengan tahun 2007, di sini kita lihat perkembangan dari energi listrik menggunakan turbin angin ini mencapai sampai ke 93,85 gigawatt. Dari sini menghasilkan lebih dari 1% dari total kelistrikan secara global. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja keuntungan dari penggunaan energi angin. Untuk yang pertama itu tidak terbatas, di mana ya seperti yang kita ketahui bahwa energi angin merupakan energi yang tidak ada batasnya dan akan selalu tersedia. Yang kedua, keuntungannya yaitu hemat biaya, karena angin merupakan sumber daya alam yang tersedia secara gratis. Selain itu, tenaga yang dihasilkan dengan bantuan energi angin cukup murah. Yang ketiga, terbarukan, di mana energi angin secara langsung ekstraksi dari angin. Berbeda dengan bahan mentah yang digunakan oleh sumber energi konvensional lainnya, angin hadir tanpa batas. Penggunaan energi non-konvensional seperti angin menguntungkan karena tidak kemungkinan kelangkaan bahan bakunya. Kemudian bersih, energi angin tidak memanfaatkan pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara ataupun minyak bumi. Oleh karena itu, di ladang energi angin tidak ada polutan yang dilepaskan selama proses pembangkitan energi.
Dan yang kelima adalah pemeliharaannya. Sebagian besar pembangkit energi listrik memerlukan prosedur perawatan rutin yang harus diikuti untuk menjaga kesehatan mesin dan pabrik. Next. Nah, tadi sudah dijelaskan bagaimana keuntungan. Di sini saya juga menjelaskan apa saja kekurangan dari energi angin. Yang pertama, instalasi mahal. Satu-satunya biaya yang harus ditanggung konsumen untuk mengakses energi angin adalah biaya pemasangannya. Untuk mendirikan ladang energi angin, dibutuhkan sejumlah besar kincir angin untuk dibangun dan dihubungkan bersama. Kemudian yang kedua juga satwa liar, di mana rantai panjang kincir angin besar dibuat untuk menghasilkan energi angin yang biasanya menimbulkan masalah bagi satwa liar. Misalnya, sejumlah burung migran cenderung mengikuti jalur reguler sesuai musim perjalanan dan membuat rumah baru. Namun, rute mereka terganggu karena ladang energi angin tadi. Yang ketiga juga ada dampak kebisingan. Sebagian besar kincir angin yang digunakan untuk pembangkit listrik rentan mengeluarkan suara bising dan mengeluarkan suara gemercing yang terus-menerus. Dan yang keempat ada keamanan. Prosedur keselamatan yang diambil harus ketat jika menggunakan sumber energi konvensional alami. Yang kelima ada keterpencilan, merupakan keuntungan dan kerugian energi angin. Biasanya ladang energi angin terletak di pinggiran kota dan kota yang jauh dari pusat kota untuk menjaga kincir angin besar dan jangkauan masyarakat umum. Dan yang terakhir adalah kecepatan angin. Energi kinetik angin berasal dari kecepatan kinetik. Kecepatan yang diperlukan untuk menggerakkan kincir angin dengan benar adalah kira-kira 15 km per jam. Next. Nah, di sini kami mendapat berita bahwa potensi energi angin di Garut dilirik investor angin. Disinilah kita perlu sumber daya manusia yang bagus untuk bisa meningkatkan energi terbarukan, khususnya di energi angin ini. Jangan sampai energi angin atau potensi yang besar di Indonesia bisa diambil alih oleh investor asing. Baik, sekian dari presentasi kami, yaitu saya Muhammad Haider Ali dan juga Sarah Uli Sihombing. Kami terima kasih kepada Bapak Andesta Granito Irwa STMT. Jika terdapat kesalahan, kami meminta maaf. Baik, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.